Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apakah ada yang lebih berat yang pernah dialami oleh Nabi selain dari peristiwa perang Uhud. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Hal marra alayka yaumun asyaddu min yaumi Uhud?" Ya Rasulullah, adakah hari yang lebih berat yang kau alami lebih daripada peristiwa perang Uhud? Kita tahu ketika perang Uhud yang terjadi pada tahun 3 Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka. Syujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qusira rabaiyatuhu. Kepala beliau berdarah, wajah beliau berdarah dan gigi beliau juga pecah sampai darah berlumuran di wajah beliau. Sampai disebut dalam sebagian riwayat ada besi yang masuk di pipi beliau dan beliau juga sempat dihantam di bagian pundak beliau dan kemudian beliau juga pernah terjatuh di lubang yang dipasang jebakan oleh kaum musyrikin. Ini semua terjadi ketika perang Uhud. Belum lagi kesedihan tatkala paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib juga meninggal di perang tersebut dan juga 70 sahabat yang lain juga meninggal dalam perang tersebut. Secara fisik maka Rasulullah SAW sangat mengalami penderitaan yang amat sangat ketika perang Uhud. Adakah penderitaan yang lebih parah daripada ini? Aisyah bertanya kepada Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan ada. Yaitu kapan? Yaitu laqitu ma laqitu min qauli qaumiki. Yaitu ketika aku diganggu oleh kaum wahai Aisyah. Wa asyaddu ma laqitu min qaumiki, dan paling parah aku hadapi dari gangguan kaum wahai Aisyah adalah Yaumul Aqabah. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan Yaumul Aqabah adalah ketika peristiwa Rasulullah SAW berdakwah di Taif. Yaum Al-Aqabah adalah suatu nama tempat khusus di Taif di mana Nabi berdakwah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi ditolak. Idz aradtu ala abdin ya lail. Ya, ketika aku mendakwahkan agama ini kepada abdun ya lail, kemudian dia pun menolak dakwahku. Peristiwa apakah ini yang dialami oleh Nabi yang lebih dahsyat daripada peristiwa perang Uhud? Yaitu peristiwa rihlah dakwiyah. Rasulullah SAW berdakwah menuju ke Taif pada tahun 10 kenabian, yaitu sebelum berhijrah sekitar 3 tahun pada bulan Syawal. Di tahun tersebut para ulama menamakan tahun ke-10 kenabian dengan Amal Huzn, yaitu tahun kesedihan. Kenapa disebut dengan nama tahun kesedihan? Karena pada tahun tersebut meninggal 2 orang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Khadijah radhiyallahu anha, kemudian juga Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, maka Rasulullah SAW didukung dan dihibur oleh 2 orang ini. Kalau Nabi pulang ke rumah, maka ada istri yang sangat solehah yang menjadi pelipur lara bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menghilangkan kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah Khadijah radhiyallahu taala anha, istri yang tidak pernah mengangkat suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri yang menyerahkan seluruh hartanya untuk dakwah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri yang begitu tegar mengurusi anak-anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sementara suaminya berdakwah di luar sana. Sehingga setiap Nabi diganggu oleh orang-orang Quraisy, Nabi pulang, maka Nabi ketemu dengan istri yang solehah yang menenangkan dirinya. Ternyata istri yang sangat dia cintai tersebut meninggal dunia. Kemudian jika di luar, orang-orang Quraisy tidak berani menyakiti fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ada paman Nabi, Abu Talib, yang pasang badan untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rela mati untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Talib juga masih musyrik, maka orang-orang kafir segan kepada Abu Talib. Mereka tidak berani melawan Abu Talib, sehingga mereka tidak berani mengganggu fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya
Abu Talib pun meninggal dunia. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Allah sebutkan bagaimana Nabi SAW sangat cinta kepada Abu Talib. Ketika dua orang ini telah meninggal dunia di tahun yang sama, dengan jarak yang sebentar, maka jika Nabi pulang ke rumah tidak ada lagi yang menghiburnya. Jika Nabi keluar berdakwah, maka orang Quraisy mulai berani mengganggu secara fisik Nabi SAW. Ketika Nabi SAW sedang salat di Ka'bah, yang sebelumnya mereka tidak berani mengganggu fisik Nabi SAW, maka mereka mulai berani mengganggu Nabi SAW. Abu Jahal datang ingin menginjak leher Nabi SAW, tapi kemudian malaikat mencegahnya. Kemudian juga Uqbah bin Abi Mu'aid, ketika orang kafir Quraisy sedang duduk-duduk kumpul-kumpul, mereka melihat Rasulullah SAW sedang salat, maka mereka berkata, siapa di antara kalian yang berani mengambil isi perut onta kemudian letakkan di pundak Muhammad ketika dia sedang sujud? Maka bangkitlah Uqbah bin Abi Mu'aid, sang kafir. Maka dia pun pergi ke rumah seorang Quraisy mengambil isi perut onta yang baru disembelih kemarin atau baru saja disembelih, kemudian diletakkan isi perut onta tersebut dengan penuh kotoran di pundak Nabi SAW sementara Nabi sedang bersujud. Maka Nabi SAW tidak bergeming dalam sujudnya. Terus Nabi sujud, tidak mengangkat kepalanya, karena kalau beliau mengangkat kepala, kotoran semakin berhamburan di Masjidil Haram. Sampai akhirnya dikabarkan kepada Fatimah bahwa ayahmu sedang diganggu. Maka Fatimah radhiyallahu anha pun datang segera membersihkan kotoran tersebut dari pundak ayahnya. Kemudian dia balik menghadapi orang-orang Quraisy sementara dia masih kecil. Lalu dia mencaci maki orang-orang Quraisy tersebut, membela ayahnya. Ini adalah di antara kesedihan yang dialami oleh Nabi setelah wafatnya Abu Talib. Nah, ketika dakwah di Mekah semakin tertutup, orang-orang kafir Quraisy semakin berani kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Abu Talib. Maka Rasulullah SAW berfikir untuk mencari lahan dakwah di tempat yang lain. Yang Nabi tidak pernah berdakwah sebelumnya di luar kota Mekah. Akhirnya Rasulullah SAW berfikir untuk berdakwah ke negeri Taif. Maka beliau pun diam-diam berjalan menuju ke negeri Taif pada bulan Syawal di tahun 10 Hijriah. Berjalanlah beliau bersama Zaid ibn al-Harithah, budaknya Zaid bin al-Harithah yang kemudian dimerdekakan oleh Nabi SAW, yang sangat dia cintai, yang sempat dijadikan sebagai anak angkat Nabi SAW. Mereka berjalan berdua, tidak menggunakan tunggangan, pergi ke Taif dan jaraknya kira-kira 100 km. Kenapa Nabi tidak pakai tunggangan? Khawatir dijadikan bahan ejekan oleh orang Quraisy. Muhammad sudah gagal di Mekah, kemudian akan pergi ke negeri lain dan mereka akan senang gembira dengan perginya Muhammad ke kota yang lain. Oleh karenanya Nabi SAW dan Zaid bin Harithah berjalan diam-diam menuju ke kota Taif. Berangkatlah mereka ke kota Taif dengan berjalan kaki dengan jarak kurang lebih 100 km. Sampai di sana maka Nabi SAW berusaha mendakwai para pembesar kota Taif. Maka datanglah beliau kepada abna Amr bin Umair, anak-anak dari Amr bin Umair, yaitu para pembesar kota Taif dari kabilah Thaqif. Anak-anak tersebut namanya Abdun Yalail, Habib dan Mas'ud. Harapan Nabi jika para pembesar kota Taif ini masuk Islam, maka bawahan-bawahan mereka juga akan ikut kepada mereka. Namun apa yang terjadi ketika Nabi SAW datang kepada mereka, menawarkan Islam kepada mereka, maka mereka ternyata di luar dugaan menghina Nabi SAW dengan hinaan yang luar biasa. Di antara mereka ada yang berkata, "Ama wajadallahu ghairaka?" Apakah tidak ada orang lain yang Allah utus untuk menjadi Rasul? Kok kamu yang menjadi Rasul, wahai Muhammad? Ini hinaan luar biasa. Kok kamu yang diutus menjadi Rasul? Apa tidak ada orang lain? Kenapa kamu yang harus jadi Rasul? Yang satu berkata, kalau kau seorang Rasul, aku akan merobek kiswah Ka'bah. Yang satu berkata, la ukallimuka abadan, aku tidak akan berbicara dengan kau selamanya, wahai Muhammad. Kalau kau seorang Rasul, maka bahaya aku membantahmu. Dan jika kau seorang pendusta, maka berbahaya juga aku berbicara denganmu. Akhirnya ketiga orang ini pun menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah berwasiat kepada mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhfu anni, tolong sembunyikan kejadian ini, rahasiakan. Maksudnya apa? Agar Nabi SAW tidak malu berita ini sampai kota Mekah, karena dia ditolak di Taif.
Ternyata 3 orang ini tidak berhenti sampai di situ. Nabi SAW ketika hendak balik ke kota Mekah, ternyata mereka memprovokasi anak-anak kecil dan para budak untuk melempari Nabi SAW dan Zaid ibn Harithah radhiyallahu taala anhu. Maka Nabi disambut oleh anak-anak kecil dan budak-budak. Lantas mereka melempari Nabi SAW dan Zaid bin Harithah dengan batu-batu kerikil. Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu berusaha menangkis lemparan-lemparan tersebut, namun apakah daya, beliau tidak mampu karena lemparan terlalu banyak, sehingga akhirnya melukai Zaid bin Harithah, melukai kaki Nabi SAW. Juga sempat terkena kepala Nabi SAW sehingga berdarah, dan Rasulullah SAW pun berjalan dengan dihina oleh mereka yang melempar Nabi SAW, bahkan diserahkan kepada anak-anak kecil dan juga kepada budak-budak. Maka jalanlah Nabi SAW balik menuju Mekah. Rasulullah SAW dengan penuh kesedihan. Ya. Sebutkan Rasulullah SAW berkata, "Fa'antaliqu, aku pun pergi meninggalkan kota Taif. Wa ana mahmumun ala wajhi, dan aku dalam kondisi sangat sedih. Falam astafiq illa inda qarni tha'alib, dan aku tidak sadar kecuali aku sudah tiba di qarni tha'alib." Rasulullah SAW seperti sedih, enggak tahu apa yang dia lakukan. Begitu puncak kesedihan beliau berjalan, tidak sadar. Tidak sadar tiba-tiba beliau sudah di Qarn Tha'alib. Qarn Tha'alib itu kurang lebih 35 km dari Taif. Ya. Tiba-tiba wa ana fa idza ana bi sahabatin qad adhallatni. Tiba-tiba ada awan yang telah menaungiku. Fa idza bihi Jibril fanadani. Tiba-tiba di awan tersebut ada malaikat Jibril. Kemudian dia memanggilku. Dia mengatakan, "Inna Allah qad sami'a qawla qaumika laka." Sungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu tentang engkau wahai Muhammad. "Wa inna Allah qad ba'atha ilaika malakal jibal lita'murahu bima syi'ta fihim." Sungguhnya Allah telah mengirim kepada engkau malaikat gunung untuk engkau perintahkan malaikat tersebut yang kau kehendaki terhadap kaummu. Maka malaikat gunung pun mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Dzalika fi ma syi'ta ya Rasulullah." Terserah apa yang kau kehendaki. La in syi'ta la utbiqanna alaihimul akhshabain. Kalau kau berkehendak, aku angkat 2 gunung ini dan aku timpakan kepada mereka, penduduk Mekah dan penduduk Taif yang telah menyakitimu. Subhanallah. Tawaran malaikat gunung untuk membinasakan penduduk kota Mekah dan penduduk kota Taif. Apa kata Nabi SAW? Nabi yang Rauf Rahim, yang Allah mengutusnya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah mengutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Apa kata Nabi SAW? "La'allallaha yukhriju min aslabihim man ya'budullaha wahdahu wa la yusyriku bihi syai'a." Jangan, kata Nabi, semoga Allah mengeluarkan dari sulbi mereka, dari keturunan mereka, orang-orang yang beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sama sekali. Dan benar, ternyata keluar dari keturunan mereka orang-orang hebat yang membela Islam dan bahkan berjihad di jalan Islam. Disebutkan ketika Nabi SAW dalam kondisi sedih, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diriwayatkan dalam buku-buku sirah. Dia mengatakan, "Ashku ilaika dha'fa quwwati." Ya Allah, aku mengeluhkan kepada Engkau lemahnya kekuatanku. Wa qillata hilati, dan sedikitnya kemampuanku. Daya upayaku sedikit ya Allah. Wa hawani 'alan nas, dan bagaimana rendahnya aku di hadapan manusia, orang-orang merendahkanku, orang-orang menghinaku. Ya Arhamar Rahimin, wahai Zat yang Maha Penyayang. Anta Arhamur Rahimin, Engkau adalah Zat yang paling Maha Penyayang. Ila man takiluni, kepada siapa Engkau serahkan jiwaku ya Rabb. Ila aduwin yatajahamuni, apakah Kau serahkan diriku kepada musuh yang berbuat kasar kepadaku? Au qaribin malaktahu amri, atau Kau serahkan aku kepada orang dekat yang Kau beri mereka berkuasa kepadaku. Illam takun alayya ghadbanan fala ubali, tapi ya Allah, Nabi berkata, seandainya aku dihinakan, seandainya aku dikasarin, yang penting Kau tidak murka kepadaku, fala ubali, aku tidak peduli.
Ilam takun alayya ghadbanan fala ubali. Jika kau tidak murka kepadaku ya Allah, aku tidak peduli. Ghairu anna afiyataka awsa'uli. Hanya saja keselamatan darimu lebih aku sukai. A'udzu bi nuri wajhikal ladzi. Aku berlindung kepada dengan nur cahaya wajahmu. Alladzi asyraqat dzulumat, yang telah menjadikan kegelapan terang benderang. Wasaluha alaihi amrud dunya wal akhirah. Dengan cahaya wajahmu maka baiklah seluruh perkara dunia dan akhirat. Antun zila bi ghadabi, aku berlindung kepada engkau jangan sampai kau murka kepadaku. Autuhilla alayya sakhatak, dan jangan sampai kau murka kepadaku. Lakal utba hatta tarda, aku terus akan berusaha untuk mencari keridhaanmu ya Allah. Wala hawla wala quwwata illa bik, dan tidak ada daya dan upaya kecuali darimu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan urusannya semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau terus melanjutkan langkah kakinya sampailah beliau terus berjalan kemudian beliau tiba di suatu lembah namanya Wadin Nakhlah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Maka tibalah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Wadi Nakhlah. Maka Rasulullah SAW istirahat sebentar, bukan untuk tidur. Dan Wadi Nakhlah kira-kira 45 kilo dari kota Mekah. Yaitu Rasulullah berjalan meninggalkan Taif menuju kota Mekah. Ketika tiba di Wadi Nakhlah, beliau pun istirahat bukan untuk tidur tapi untuk salat. Maka beliau pun salat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baca dan melantunkan ayat-ayat Al-Qur'an. Ternyata Allah mengirimkan sekelompok jin untuk mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas mereka beriman. Allah berfirman, "Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an, falamma hadaruhu qalu ansitu." Falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bih yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adzabin alim wa man lam yujib da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunillahi min awliya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kami hadapkan kepada engkau sekelompok jin, mereka mendengarkan lantunan bacaan Al-Qur'anmu. Tatkala selesai Nabi baca ayat-ayat Al-Qur'an, ketika mereka mendengar bacaan Al-Qur'an, mereka mengatakan ansitu, dengar apa yang dibaca oleh Muhammad. Falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Tatkala Rasulullah SAW selesai baca Al-Qur'an, mereka segera balik ke kaum mereka. Apa yang mereka lakukan oleh jin-jin ini? Mereka masuk Islam. Dan bukan cuma masuk Islam, bahkan mereka berdakwah kepada jin-jin yang lain. Mereka berkata, ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bih. Wahai kaum kami, sambutlah seruan penyeru dari Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan menyelamatkan kalian dari adab yang pedih. Mereka berdakwah kepada para jin-jin yang lain. Subhanallah, ketika orang-orang Taif tidak mau beriman, ternyata ada golongan makhluk yang lain yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu golongan jin. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya sampai kembali lagi ke kota Mekah. Ketika masuk ke kota Mekah, Zaid bin Harithah berkata, "Ya Rasulullah, apakah kau akan kembali kota Mekah sementara mereka musuhimu, mereka mengusirmu?" Kata Rasulullah SAW kepada Zaid bin Harithah, "Ya Zaid, innallaha ja'ilun lima tara makhrajan." Ya. Allah akan membuat solusi. Apa yang kau lihat sekarang, kesulitan yang kau hadapi, Allah akan memberikan solusi bagi kita. Dan Allah Subhanahu wa taala akan wa huwa nasiru dinihi wa mudhiru nabiyhi. Dia akan menolong agamanya dan dia akan memenangkan nabinya. Rasulullah SAW pulang setelah dihina, setelah dilemparin, ternyata semakin bersemangat dan semakin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, inilah kisah singkat rihlah dakwiyah
perjalanan dakwah Nabi SAW ke kota Taif agar kita tahu bahwasanya Islam sampai kepada kita bukan mudah. Islam sampai kepada kita dengan perjuangan, dengan pengorbanan. Dan Rasulullah SAW diganggu oleh kaumnya secara fisik maupun secara mental. Dan ternyata gangguan mental kepada Nabi dirasakan oleh Nabi lebih berat daripada gangguan fisik. Secara fisik, sakit yang ditimpa oleh Nabi ketika perang Uhud lebih berat daripada ketika lemparan di kota Taif. Tetapi secara mental, hinaan yang mereka ucapkan kepada Nabi lebih berat dirasakan oleh Nabi daripada siksaan fisik yang dia rasakan ketika di Taif, di Uhud. Oleh karenanya orang yang mulia seperti Nabi SAW ketika dihina dengan hinaan-hinaan itu lebih berat baginya karena dia orang yang mulia. Kakeknya dulu adalah Abdul Muttalib, penguasa kota Mekah, lantas dia dihina dengan hinaan yang luar biasa. Ya. Oleh karenanya penyair berkata, jarahatu asinani lahal ti'amu wa la yaltamu ma jarahal lisanu. Luka yang diakibatkan sayatan pedang masih bisa disembuhkan, tapi luka yang disebabkan sayatan lisan terkadang susah untuk disembuhkan. Makanya Nabi mengatakan, hari yang paling berat aku alami lebih daripada peristiwa Uhud adalah ketika beliau diusir dari kota Taif. Dan lihatlah bagaimana rahmat Nabi SAW ketika ditawarkan oleh malaikat gunung untuk menghancurkan penghuni kota Mekah dan penghuni kota Taif. Namun Rasulullah memilih agar mereka dibiarkan. La'allallaha yukhriju min aslabihim, semoga Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik sama sekali. Maka benar, keluarlah dari tokoh-tokoh musyrikin, orang-orang yang beribadah kepada Allah. Al-Walid ibn al-Mughirah, sang tokoh kafir, anaknya Khalid ibn al-Walid. Abu Jahal, Fir'aun hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini, punya anak sang mujahid namanya Ikrimah bin Abi Jahal. Ya. Dan seterusnya. Umayyah bin Khalaf yang menyiksa budaknya Bilal bin Rabah punya anak yang hebat, ya, Sofwan bin Umayyah yang akhirnya masuk Islam, yang akhirnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian banyak tokoh-tokoh Quraisy yang akhirnya anak-anaknya menjadi para pejuang. Lihatlah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, terjadi pemurtadan besar-besaran, muncul nabi-nabi baru ketika itu. Masing-masing kabilah punya nabi baru. Mereka bilang mereka tidak mau beriman kepada Nabi Quraisy. Kami kabilah sendiri punya Nabi sendiri. Maka mulailah orang-orang murtad di berbagai kota-kota yang telah dikuasai oleh Islam. Namun yang bertahan tidak murtad cuma 3 kota. Kota Mekah, kota Madinah dan salah satunya adalah kota Taif. Yang sempat mengusir Nabi SAW. Mereka tegar, tidak murtad bersama orang-orang yang murtad. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semakin cinta kepada Nabi SAW dengan mengetahui pengorbanan beliau. Dan semoga kita semakin merasakan nikmat Islam. Karena kita tahu Islam ini datang sampai kepada kita bukan dengan mudah, tapi dengan perjuangan yang luar biasa yang dirasakan oleh Nabi SAW. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita bersama Nabi SAW di surganya yang tertinggi kelak. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.